Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Edwardus Kaise mengatakan, cepat atau lambat Provinsi Papua Selatan akan hadir. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter RRI Allegius Mahuse bersama Wakil DPRP Provinsi Papua Edwardus Kaise. Terima kasih dan salam jumpa saudara. Pembentukan daerah otonom baru DOP di Provinsi Papua, baik di wilayah Lapago, Mepago, dan Animha menjadi pro dan kontra. Hal ini kemudian diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik yang menerima maupun yang tidak menerimanya. Khusus di wilayah selatan Papua, pendengar, apakah dengan adanya berita yang beredar di kalangan masyarakat terhadap penolakan daerah otonom baru di wilayah Jayapura dan Kota Wamena serta beberapa kota lain di luar Papua? Nah, hal tersebut apakah akan menghambat kehadiran sebuah provinsi di wilayah selatan Papua? Saat ini saya akan berbincang dengan politisi asal Partai PDI Perjuangan, Pak Edwardus Kaise, selaku Wakil Ketua 2 DPRP Provinsi Papua. Pak Edo, apa kabar? Sehat Pak Edo ya? Oke, Pak Edo Kaise selaku wakil rakyat di selatan Papua melihat gejolak di kalangan masyarakat yang terjadi baik di Jayapura, Wamena, dan beberapa kota lainnya di luar Papua yang intinya adalah menolak pemekaran daerah otonom baru atau DOP di Papua. Nah, apakah sedikit akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pak Edo? Jadi begini, proses Papua Selatan itu dia mendahului yang lain-lain semua. Jadi kalau hari ini Papua Selatan sudah siap, yang lain belum siap, ya sudah Papua Selatan jalan. Toh walaupun nanti pasti ada pengaruh, tapi pengaruhnya tidak akan menghambat atau membatalkan proses Papua Selatan menjadi provinsi. Jadi silakan, Mepago, Lapago ada penolakan-penolakan, silakan. Mereka punya aspirasi, tetapi aspirasi mereka tidak boleh mengeneralisir bahwa seluruh Papua harus tidak boleh dimekarkan. Itu tidak. Itu lokal untuk kalau Wamena atau Lapago, oke Lapago, Mepago ya Mepago begitu. Oke, lalu apakah sama artinya Pak Edo proses menuju pembentukan Provinsi Papua Selatan akan terus dilakukan walaupun memang terjadi pro dan kontra? Sudah berjalan, bahwa agendanya sudah akan ada nanti melalui hak inisiatif DPR RI untuk mendorong ini dalam sidang paripurna di DPR RI. Jadi proses yang ada ini sedang berjalan, bukan tidak berjalan. Nah, dia tidak berhenti. Kita memang lihat, oh ini ada mungkin tim, ada standby, tapi proses ini tetap berjalan, begitu. Oke Pak Edo, lalu soal kesiapan sumber daya manusia di wilayah selatan Papua, Anda menilai seperti apa? SDM ini urus negara. Sabang sampai Merauke itu SDM yang kita bisa pakai. Tetapi kita titik beratkan kepada orang-orang kita yang ada di Papua Selatan dulu, 4 kabupaten itu dulu. Nah, makanya kita punya dalam rangka ini semua, memang di 4 kabupaten ini kita punya kepegawaian ini memang harus betul proaktif di situ untuk memberikan promosi-promosi orang dalam kepangkatan, golongan, sehingga proses itu bisa membantu ketika kita punya Provinsi Papua Selatan jadi kita ada yang kita sudah siap. Jadi kita tidak menunggu nanti provinsi jadi dulu baru terlambat kita. Kalau kita bilang oh kita mau dari 4 kabupaten ini, ya mari sekarang kita siapkan. Jangan tunggu, karena ketika provinsi jadi, kalau tidak ada tenaga di 4 kabupaten, pasti akan diambil dari luar. Misalnya saja, Sekda harus eselon 1. Siapa orang yang eselon 1 ada di 4 kabupaten yang mau dijadikan Sekda? Siapa eselon 2 yang punya pangkat golongan? Ini harus kita mempersiapkan dari sekarang SDM-nya. Bukan tunggu nanti jadi provinsi dulu, tidak. Jadi tim PPS jalan, tapi ya tim yang ada di SKPD atau di Kabupaten 4 ini tidak boleh diam-diam, tunggu-tunggu, tidak boleh. Tetap harus mempersiapkan kita punya SDM yang nanti ketika terjadi pemekaran Provinsi Papua Selatan, orang-orang Papua Selatan sudah siap untuk menduduki atau minimal pangkat golongan itu sudah bisa diorbitkan menjadi pejabat di eselon-eselon di provinsi. Kira-kira begitu. Yang terakhir Pak Edo, apa kemudian yang menjadi catatan penting bagi warga masyarakat di 4 kabupaten wilayah selatan Papua, Pak Edo, selaku wakil rakyat yang duduk di kursi terhormat di tingkat provinsi? Iya.
Ya baik, terima kasih. Kepada seluruh masyarakat, saya mau sampaikan bahwa tugas kita itu berdoa supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan sana-sini. Kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menerima pemekaran Provinsi Papua Selatan. Karena cepat atau lambat itu provinsi pasti akan jadi. Maka tugas kita menjaga situasi, karena bisa saja orang merusak kita dengan memancing emosi kita, lalu kita terbakar, lalu disitulah orang bilang, oh Merauke belum aman, oh Selatan belum aman, sabar dulu, nanti jangan dimekarkan dulu. Tapi jangan lupa kita harus berdoa pada Tuhan, karena ini semua kita boleh merencanakan, tetapi yang menentukan itu Tuhan, begitu. Salam hormat untuk seluruh masyarakat di Papua Selatan, Tuhan memberkati kita semua, Isakot Bekai, Isakot Kai, Yasa Manam Abcamar, Usubi Yohokuda Takobayaman, dan Ngub Bagenep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo Kaise, Wakil Ketua 2 DPRP Provinsi Papua, sudah hadir bersama Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Dan pendengar, terima kasih pula atas perhatian Anda. Saya Eligius Mahuse, kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda. Eli kamu Eli naik langsung di